quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala pada malam yang berbahagia ini kita akan lanjutkan kajian kitab Sahih Al-Adabul Mufrad, pembahasan tentang adab-adab yang diambil dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Amirul Mukminin fil Hadits Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sekarang kata penulis rahimahullah, babu man lam yashkurin, babu man lam yashkur linnas, bab orang yang tidak bersyukur kepada manusia. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nasa, tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Jamaah sekalian, hadits ini memiliki 3 kemungkinan makna. Yang pertama maknanya, la yaqbalullahu ta'ala syukran min abdihi alladhi ahsana ilaihi. Allah tidak akan menerima syukurnya seorang hamba saat Allah berbuat baik kepadanya. Idza kana hadzal abdu mimman yansal ma'ruf alladhi qaddamahu ilaihi ahadun minan nas. Jika hamba ini termasuk orang-orang yang melupakan kebaikan yang diberikan untuknya dari salah seorang manusia. Wa yakfuru ni'amahum wa la yashkuruhum 'alaiha. Dia mengingkari nikmat-nikmat yang dia dapatkan dari manusia, tidak berterima kasih kepada mereka atas nikmat tersebut. Wa dzalika littisalil amrayni bi ba'dihima, karena dua hal ini saling berkaitan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Jadi jamaah sekalian, kita harus yakini bahwa semua nikmat datangnya dari Allah. Namun kita juga tidak menafikan bahwa Allah memberikan kepada kita kebaikan itu melalui sebab-sebab. Di antaranya melalui orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Apakah dia orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, atau teman-teman kita. Maka Allah tidak menerima syukurnya seorang hamba jika dia tidak berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Allah yang memberikan nikmat, tapi melalui tangan-tangan mereka, sebab-sebab mereka. Dan syariat pula yang memerintahkan kita untuk bersyukur. Jadi ini jamaah sekalian, makna yang pertama. Ini mengajarkan kepada kita adab untuk memperbaiki hubungan kepada sesama makhluk manusia. Yang kedua maknanya adalah anna man kana min tab'ihi wa 'adatihi kufranu ni'matin nas wa tarku syukri lahum, kana min 'adatihi wa tab'ihi kufru ni'matillahi wa tarku syukri lahu. Kalau orang itu memang tabiatnya, kebiasaannya kufur nikmat, kebiasaannya memang tidak tahu diri, tidak bisa berterima kasih kepada orang, tidak bisa bersyukur kepada mereka, maka kebiasaannya itu akan menjadi tabiat. Dia juga kufur kepada nikmat Allah dan meninggalkan kesyukuran kepadanya. Li'annahu laysa mu'tadan 'ala syukri, karena dia bukan orang yang terbiasa bersyukur. Ini makna hadits yang kedua. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Karena memang dia tabiatnya jelek, kebiasaannya memang tidak bisa berterima kasih, tidak pernah berterima kasih, maka kebiasaannya ini menyeret dia untuk melakukan juga kufur nikmat kepada Allah dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ada makna yang ketiga, yaitu anna man la yashkurun nas kaman la yashkurullah wa in syakarahu. Sesungguhnya orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, kepada orang yang sudah berjasa kepadanya, berbuat baik kepadanya, itu seperti atau bagaikan orang yang tidak bersyukur kepada Allah walaupun dia mengucapkan syukur atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tiga maknanya. Intinya jamaah sekalian, apapun makna yang dekat, lebih dekat dari hadits ini, tentunya yang paling penting adalah seseorang harus selalu membalas kebaikan orang-orang yang pernah berjasa kepadanya. Apalagi jamaah sekalian, orang-orang yang menjadi sebab kita mengenal dakwah tauhid, dakwah sunnah ini. Orang-orang yang mengenalkan kita kepada kajian-kajian ilmiah, itu jangan kita lupakan jasanya. Guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, pengajar-pengajar yang menyebabkan kita sampai hari ini istiqomah, itu jangan kita lupakan jasanya. Dan jamaah sekalian, bukan berarti kalau guru kita itu salah, kemudian kita lupakan jasanya secara total. Ini tidak benar. Ini bukan termasuk orang yang bersyukur kepada Allah. Kalau dia mendapati kesalahan dari ustadznya, dari gurunya, kemudian secara otomatis dia meninggalkannya, maka ini juga dikhawatirkan termasuk orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah sekalian, Imam Ad-Dahabi dalam As-Siyar, beliau menyebutkan, walau anna kullaman akhta'ah fi ijtihadihi ma'a sihhati imanihi wa tawakhihi littiba'il haqqi ahdarnahu wa badda'nahu laqalla man yaslamu minal a'immah ma'ana. Kalau setiap orang yang salah, kata Imam Ad-Dahabi, di dalam pendapatnya, di dalam penyampaiannya, padahal dia sudah bersungguh-sungguh, dan kita tahu orang ini jujur keimanannya, niatnya jujur dalam mengikuti kebenaran, tapi dia salah. Namanya manusia jamaah sekalian, itu selalu melakukan kesalahan. Kemudian kata Ad-Dahabi, kita tinggalkan dia, wabadda'nahu, kita tabdi' dia. Tabdi' itu maksudnya tinggalkan dia, walaupun dia berjasa kepada kita, sudah mengajar kita, dia sekarang sudah mubtadi', kita tabdi' dia, kata Ad-Dahabi. Maka kata beliau, laqalla man yaslamu minal a'imma ma'ana, akan sedikit ulama yang selamat. Ini jamaah sekalian nasihat yang mendalam dari Imam Ad-Dahabi bagi orang-orang yang selalu lupa jasa-jasa orang yang sudah melakukan kebaikan kepadanya. Apalagi jamaah sekalian mengenalkan kita kepada dakwah Islam, dakwah ilmiah, menjauhkan kita dari khurafat-khurafat, dongeng-dongeng, menjauhkan kita dari perbuatan syirik, bid'ah dan maksiat. Dengan sebab guru kita lah kita bisa istiqomah hari ini. Kemudian hanya karena kesalahan yang mungkin menimpa siapa saja, kemudian kita tinggalkan dia, kita tabdi' dia. Maka kata Ad-Dahabi, laqalla man yaslamu minal a'imma ma'ana, akan sedikit ulama yang bersama kita. Rahimahullahul jami' bimannihi wa karamihi. Kemudian Ad-Dahabi mendoakan semua ulama, semoga Allah merahmati seluruhnya dengan anugerah dan keutamaannya. Jadi jamaah sekalian, itu tidak benar. Tapi yang harus kita lakukan adalah menasehati guru kita, atau teman kita, keluarga kita, atau orang tua kita yang kita tahu dia itu salah dalam pendapatnya. Kenapa jamaah sekalian? Sebab agama ini adalah nasihat. Sebagaimana dalam hadits Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, haditsnya dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Agama adalah
ketulusan dan kejujuran. Jadi makna an-nasihah adalah al-ikhlas was-sidq. Itu makna an-nasihah, ketulusan dan kejujuran. Qulna liman, maka kami pun bertanya, untuk siapa an-nasihah itu ya Rasulullah? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk imam-imam kaum muslimin, pemimpin-pemimpin mereka ataupun ulama-ulama mereka, dan untuk kaum muslimin secara umum. Nasihat untuk Allah maksudnya adalah ketulusan dan kejujuran dalam beribadah kepadanya. Nasihat kepada kitabnya adalah meyakini bahwa Al-Quran kalamullah yang Allah turunkan untuk menasakh, menghapus semua syariat-syariat yang datang sebelumnya. Bahkan jamaah sekalian, sekedar kita baca satu huruf saja Al-Quran, itu pahalanya sampai 10 kali lipat. Sebagaimana dalam hadits Ibnu Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dari Al-Quran, maka untuknya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kemudian kata Nabi, satu kebaikan itu akan Allah lipat gandakan menjadi 10. Wala aqulu alif lam mim harfun, dan aku tidak pernah mengatakan, kata Nabi, alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimum harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi jamaah sekalian, sekedar kita membaca alif lam mim sudah tercatat 30 kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi orang yang tidak membaca Al-Quran atau meninggalkan bacaan Al-Quran. Sampai jamaah sekalian, sebagian ulama menganggap makruh orang yang tidak tamat Al-Quran sampai 3 bulan lebih. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang yang tidak mempelajari Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Kenapa mereka tidak mau memahami Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Ataukah hati-hati mereka sudah terkunci dengan gembok? Sudah ada yang menutupnya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan jamaah sekalian, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh benar-benar kami telah memudahkan Al-Quran itu untuk menjadi peringatan. Tapi adakah, kata Allah, yang mau menjadikannya sebagai peringatan? Jadi nasihat untuk Al-Quran maksudnya dia mentadabburinya, dia menghayatinya, dan dia mempelajari makna-maknanya, dia mengamalkan perintahnya. Kemudian agama ini juga nasihat untuk Rasulnya, yaitu kita meninggalkan semua yang Rasulullah larang, kita melaksanakan semua yang Rasulullah perintahkan, dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tata cara petunjuk beliau. Kemudian nasihat untuk imam-imam kaum muslimin maksudnya adalah kita tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan kepada pemerintah, kepada para ulama. Kita mendengar dan taat selama dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula nasihat untuk kaum muslimin secara umum, maknanya adalah kita menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin sebagaimana kita inginkan kebaikan untuk diri kita. Karena itu Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman dengan keimanan yang sempurna salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Jadi kalau memang guru kita salah, maka kita nasihati, bukan kita meninggalkannya atau bahkan membid'ahkannya. Ini dikhawatirkan dia termasuk orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, bukan juga berarti kita gulu kepada ustadz kita, kepada kiai, kepada gus, kepada habaib, bukan. Sebab yang benar itu, yang dijamin selalu di atas kebenaran
hanya Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebab mereka lah yang dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidak ada yang beliau ucapkan dari hawa nafsunya. Apa yang beliau ucapkan hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Karena itu jamaah sekalian, semua ulama menasehati untuk meninggalkan ucapan dan pendapat mereka kalau menyelisihi dalil-dalil, baik dari Al-Quran maupun hadits. Bukan kita membantah Al-Quran dan membantah hadits dengan ucapan ulama, bukan itu. Bukan itu bentuk penghormatan kepada mereka, bukan. Itu namanya gulu lewat batas. Jadi umat Islam itu tengah-tengah. Karena itu kata Syekh Shalih Sindi hafidahullah, ulama itu bagaikan bintang-bintang di langit. Bintang-bintang di langit itu oleh orang-orang dulu digunakan untuk mengetahui arah kiblat. Namun kata Syekh Shalih Sindi hafidahullah, jika kamu sudah berada di depan Ka'bah, masihkah kamu menoleh kepada bintang-bintang? Tentunya tidak. Demikian pula para ulama kita mengambil pertolongan dari syarah, dari penjelasan mereka untuk memahami Al-Quran dan hadits. Dan ketika kita sudah paham Al-Quran dan hadits, maka kita saat itu tidaklah lagi diperintah untuk bertanya. Langsung kita jalankan ayat atau hadits tersebut. Makanya jamaah sekalian, termasuk ciri ahlus sunnah wal jamaah, dan selalu dihina, selalu diperolok-olok oleh ahlul bid'ah adalah mereka selalu kembali kepada dalil Al-Quran dan sunnah. Sebagian mereka mengatakan, siapa kamu mau langsung kembali kepada Al-Quran dan sunnah? Apakah kamu mujtahid? Subhanallah, ini sebenarnya olok-olokan, penghinaan. Jemaah sekalian, perhatikanlah. Imam Abu Hanifah, tokoh madhab Hanafiyah, apa kata beliau? Idza sahhal hadits fahuwa madhabi. Jika hadits itu sahih, maka itulah madhabku. Demikian pula kata Imam Malik rahimahullah, laisa ahadun ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutraku illa nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu orang pun, kata Imam Malik, siapapun dia, apapun titelnya, dari lulusan manapun dia, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali ucapannya, pendapatnya bisa diambil dan bisa ditinggalkan, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kata Imam Syafi'i rahimahullah, tokoh dari madhab Syafi'iyah, semua orang di tempat kita menghormati beliau, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Apa kata beliau? Kullu haditsin 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa qauli. Semua hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah pendapatku. Wa illam tasma'uhu minni, walaupun kalian tidak mendengarkan langsung dariku. Jadi kalau itu hadits sahih, maka itu pendapat Asy-Syafi'i, walaupun Asy-Syafi'i tidak menyebutnya di buku-bukunya. Perhatikan ini. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullah, man radda hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa ala syafa halakatin. Siapa yang berani menolak satu hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berada di ujung atau jurang kebinasaan. Karena itu jamaah sekalian, Imam Ahmad rahimahullah pernah mengkritik orang-orang yang hidup di zaman beliau. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ajibtu liqaumin araful isnad wa sihhatahu. Saya heran
Orang-orang ini dia tahu ilmu sanad, ilmu hadith, dia tahu membedakan hadith sahih, hadith lemah. Yadhabuna ila ra'i Sufyan, tapi mereka lebih memilih pendapatnya Sufyan. Sufyan itu maksudnya Sufyan Ats-Tsauri. Beliau al-muhaddits, beliau al-faqih, al-imam, al-jalil, ulama besar, ahli fikih, ahli hadis, Sufyan Ats-Tsauri. Tapi kata Imam Ahmad, saya heran. Ini orang-orang tahu periksa hadis, belajar mustalah hadis, tapi dia lebih pilih pendapatnya Sufyan. Kemudian wallahu taala yaqul, Imam Ahmad membacakan firman Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang gulu kepada ulama. Falyahdharil ladina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah. Hendaklah berhenti, waspada, hati-hati orang-orang yang selalu melawan perintah Rasul. Nabi SAW melarang untuk tabarruk di kuburan, tapi dia bilang, tapi Imam Ahmad bilang boleh. Syekhul Islam Ibn Taimiyah bilang boleh. Subhanallah. Jamaah sekalian, dalam hadis Jundub bin Abdullah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, tidak ada keraguan dengan hadis ini. Kata Nabi SAW, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajidah. Ketahuilah, orang-orang sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani, menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka dan orang-orang soleh di tengah mereka sebagai tempat ibadah. Nabi kabarkan, ini perbuatan orang-orang Yahudi Nasrani. Ala, kemudian Nabi kabarkan lagi, ketahuilah, fala tattakhidul qubura masajidah. Jangan kalian jadikan kubur-kubur itu sebagai tempat ibadah, sebagai tempat berdoa, sebagai tempat untuk ngalap berkah. Kemudian Nabi taukid lagi. Nabi tegaskan lagi larangannya. Inni anhaakum an dalikah. Sungguh saya melarang kalian dari hal tersebut. Jamaah sekalian, perhatikan. Hadits sahih dari Jundub bin Abdullah sebutkan dalam Sahih Muslim. Ada orang bilang, tapi Imam Ahmad bilang boleh. Syekhul Islam Ibn Taimiyah bilang tidak mengapa. Subhanallah. Imam Ahmad mengatakan hendaklah hati-hati membacakan firman Allah. Orang yang selalu melawan perintah Rasul, mereka akan ditimpa fitnah. Kata Imam Ahmad, atadri manil fitnah? Apakah kamu tahu apa itu fitnah? Al-fitnatu syirku. Fitnah itu kesesatan yang puncaknya seseorang akan menjadi musyrik. La'allahu idza radda ba'da qawlihi ayyaka fi qalbihi syai'un min az-zayg fayahlik. Barangkali kalau dia selalu melawan hadis atau sebagian hadis, maka sesuatu berupa kesesatan akan menimpa hatinya, lalu dia pun binasa. Dulu di masa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ahli tafsir, bahrul ilm, lautan ilmu, sepupu Nabi Muhammad yang langsung mendapatkan doa dari Nabi. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Ibnu Abbas tentang agama dan ajarkanlah beliau ilmu tafsir. Pernah menyampaikan hadits Nabi SAW. Tapi apa kata orang-orang? Tapi Abu Bakar bilang begini, Umar bilang begini, tidak seperti yang kamu sampaikan dari hadits Nabi. Marah Ibnu Abbas, jamaah sekalian. Beliau mengatakan, yusiku antanzil alaikum hijaratun minas sama. Hampir-hampir hujan batu dari langit menimpa kalian. Aku qala Rasulullah SAW wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku sampaikan kepada kalian hadits Nabi, Nabi SAW bersabda seperti ini, tapi kalian bantah mengatakan, tapi Abu Bakar bilang begini, Umar bilang begini. Subhanallah. Ini hampir-hampir hukuman menimpa manusia yang berani menolak hadits Nabi karena ucapan orang. Kata Al-Allamah Al-Fauzan Habibullah, berdasarkan kisah ini, kata beliau, wujubu taqdimi qauli Rasul ala qauli kulli ahadin. Wajib, tidak boleh tidak, mendahulukan ucapan Ar-Rasul di atas ucapan siapapun juga, termasuk Abu Bakar dan Umar. Jamaah sekalian, kalau Abu Bakar dan Umar saja yang ulama ijma mereka itu khalifah yang terbaik di umat ini, tidak boleh dipertentangkan ucapannya dengan hadits Nabi, apalagi kedudukannya di bawah mereka.
Namun tentunya jamaah sekalian, para sahabat atau para ulama yang betul-betul ulama, tentunya mereka tidak sengaja menyelisihi pendapatnya Nabi. Bukan mereka sengaja, tidak. Tapi yang namanya manusia bisa benar, bisa salah. Justru bahaya jamaah sekalian. Kalau ada orang yang mengatakan Imam Fulan, Syekh Fulan, Gus Fulan, Habib Fulan tidak pernah salah, itu bahaya. Kenapa? Seakan dia menempatkan orang itu seperti Nabi dan Rasul yang tidak pernah salah. Jadi tidak boleh seseorang menentang hadits Nabi hanya karena ucapan ulama. Karena itu jamaah sekalian, umat Islam itu pertengahan. Mereka tidak lupa terhadap jasa-jasa para ulama, tapi juga mereka tidak gulu kepada para ulama. Mereka tidak melupakan jasa-jasa para ulama, tapi mereka juga tidak gulu, tidak lewat batas. Dan juga jamaah sekalian, kalau kita periksa riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa sebagian ulama membolehkan tabarruk di kuburan orang soleh, itu kalau bukan lemah, palsu, atau salah paham. Dan itu termasuk syirik ahlul bid'ah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili." Adapun orang-orang yang ada penyakit kesesatan di dalam hati mereka, mereka itu selalu mengikuti dalil-dalil yang mutasyabih. Maksudnya mutasyabih itu tidak jelas bagi sebagian orang, sehingga bisa ditarik ke kanan, bisa ditarik ke kiri. Untuk apa? Mereka menginginkan fitnah dan menginginkan takwil-takwil. Fitnah itu kekacauan, takwil itu pendapat sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi hati-hatilah. Karena itu termasuk manhaj ahlus sunnah, mereka itu selektif dalam memilih guru, selektif dalam mengambil ilmu agama. Kenapa jamaah sekalian? Sebab ilmu ini agama kita. Maka perhatikanlah dari mana kita mengambil mendengar agama kita. Baik. Jadi ahlus sunnah berada di pertengahan. Dia tidak melupakan jasa-jasa gurunya, orang-orang yang pernah berbuat baik kepadanya, sebab tidak bersyukur kepada Allah, orang yang tidak bersyukur kepada manusia, apalagi dia orang yang berjasa kepada kita. Tapi mereka juga tidak melampaui batas. Baik. Kemudian jamaah sekalian, di sini Imam Al-Bukhari menyebutkan lagi, An Abi Hurairah anin Nabi SAW. Datang dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Qala Allah Ta'ala li nafsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada jiwa, ukhruji, keluarlah kamu. Ini ketika ruh akan berpisah dari jasad. Qalat, maka jiwa ini mengatakan, la akhruju illa karihatan. Saya tidak akan keluar kecuali dalam kondisi terpaksa. Jamaah sekalian, apa hubungannya hadits ini, hadits qudsi dibawakan oleh penulis rahimahullah, yang nampak wallahu a'lam bahwa termasuk jiwa yang tidak bersyukur adalah mereka yang keluar atau mereka yang mendengarkan perintah dari Allah namun tidak sami'na wa ata'na, tidak melaksanakannya dengan lapang, dengan tulus. Ini juga seperti firman Allah di surat Fussilat ayat yang ke-11. Faqala laha walil ardi, faqala laha walil ardi tiyah tau'an aw karhan. Allah berfirman kepada langit, demikian pula Allah berfirman kepada bumi, datanglah kalian berdua dalam kondisi patuh ataupun terpaksa. Qalata, maka keduanya menjawab, ataina ta'iin, kami datang kepadamu ya Allah dalam keadaan taat. Jadi hubungannya, maksudnya adalah kalau jiwa itu bersyukur, maka pasti dia akan keluar dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia tidak bersyukur,
maka dia akan keluar dalam kondisi terpaksa. Baik, jamaah sekalian, selesai bab ini. Mungkin saya bisa kita ambil pada malam hari ini. Wallahu taala alam. Barangkali yang perlu dipertanyakan, saya persilahkan. Ya, benar. Iya. Baik. Jamaah sekalian, zahir hadits bermakna umum. Siapapun dia, kalau dia pernah berjasa kepada kita, apakah dia guru SD kita, SMP, dan seterusnya, maka kita doakan. Kita berterima kasih kepadanya. Kalau kita ketemu di jalan, tegur-tegur. Kalau perlu, ajak makan. Iya, tapi bukan dia yang bayar ya. Dibayarkan. Jangan mumpung ada guru ini, kita tegur supaya kita, iya, jangan. Karena jamaah sekalian, hadits ini bermakna umum. Walaupun dia guru kita sifatnya duniawi, tapi dia pernah memberikan kita kebaikan, maka wajib kita berterima kasih kepadanya. Minimalnya kita doakan. Kalau dia belum kenal hidayah sunnah, maka kita doakan. Kita doakan supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan dia hidayah sunnah. Hidayah mengenal agama Islam yang murni sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Jadi umum. Ini wallahu alam. Ada yang lain, persilahkan. Iya, halo. Jadi hari Jumat, waktu kerja, kita ikut sholat Jumat. Teman tidak ikut sholat Jumat. Jamaah sekalian,
Jadi kalau memang kondisinya darurat, seseorang tidak sholat Jumat, maka insyaallah ta'ala itu dimaafkan. Kalau memang darurat ya. Kalau memang misalnya kita kasih contoh seorang dokter misalnya, dia harus menyelesaikan satu pekerjaan seperti contohnya operasi di hari, di jam, waktu sholat Jumat. Kalau dia tinggalkan, maka dia yakin mudarat akan menimpa pasien tersebut. Maka jamaah sekalian, saat itu insyaallah ta'ala dia akan dimaafkan kalau dia tidak sholat Jumat. Tapi kalau dia sengaja untuk meninggalkan sholat Jumat, maka ini yang diancam di dalam hadits bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengunci hatinya kalau dia meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja. Ini yang akan diancam. Tapi kalau dia punya udzur, maka insyaallah ta'ala tidak mengapa. Tapi dia tetap wajib sholat zuhur. Jangan sampai dia tidak sholat Jumat, dia juga tidak sholat zuhur. Ini bahaya. Kenapa jamaah sekalian? Sebab meninggalkan sholat dengan sengaja itu menurut pendapat yang lebih dekat dengan dalil merupakan pembatal keislaman dengan sengaja. Sebagaimana kata Nabi SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka orang-orang musyrik adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Jadi ini kalau dia tidak sholat. Syekh Ibnu Baz rahimahullah punya pendapat yang cukup keras dalam masalah ini. Beliau mengatakan, muncul pertanyaan, berapa sholat yang ditinggalkan? Beliau ditanya, berapa sholat yang ditinggalkan yang menyebabkan seseorang itu kafir? Kata beliau, walaupun satu. Ini pendapat termasuk pendapat yang keras dari Syekh Ibnu Baz rahimahullah, mufti Saudi saat itu. Namun Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan tidak. Kalau dia masih kadang-kadang sholat, kadang-kadang dia tinggalkan, maka dia masih muslim. Tapi muslim yang melakukan dosa besar. Sebab ulama sepakat, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam bukunya Kitabus Shalah, meninggalkan sholat dengan sengaja itu lebih besar dosanya daripada membunuh, daripada minum khamar, daripada berzina dan dosa-dosa besar yang lain. Ini bahayanya jamaah sekalian. Demikian pula kalau dia safar, ini juga membolehkan dia tidak sholat Jumat kalau dia sedang safar. Sebutkan oleh Syekh Sa'ad Al-Khawthlan hafidhahullah, salah seorang guru fikih di Jamiah Muhammad bin Imam Saudi. Beliau ditanya tentang orang yang musafir, boleh tidak dia meninggalkan sholat Jumat? Kata beliau, boleh. Sebab memang tidak dinukil dari Nabi SAW dan para sahabat, mereka kalau melakukan perjalanan itu mengerjakan sholat Jumat, tidak dinukil. Dan beliau mengatakan termasuk perkara baru di dalam agama, kalau ada orang yang musafir, terus dia bilang ke teman-temannya, ayo kita sholat Jumat. Termasuk perkara baru di dalam agama, misalnya kita bersama rombongan safar, kemudian kita bilang, ayo kita sholat Jumat. Ini termasuk perkara baru. Kenapa? Sebab di dalam safar, Nabi SAW tidak pernah sholat Jumat. Hanya saja, kata Syekh Sa'ad Al-Khawthlan hafidhahullah, kalau dia tetap sholat Jumat bersama masyarakat, dia tetap sholat Jumat ikut masyarakat,
Maka kata beliau, ini lebih afdal dan lebih selamat. Iya, lebih afdal dan lebih selamat. Kalau dia tetap singgah misalnya untuk salat Jumat walaupun dia safar, maka ini lebih afdal. Ini kata Syekh Habibullah Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, damas sekalian, mungkin saja bisa kita ambil pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.